Mari ke sama-sama kita kita tingkatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan getamah nikmat apabila kita pandai mensyukurinya. Dan Allah mengancamnya kalau kita tidak pandai mensyukurinya, maka berpeluang nikmat itu menjadi azab Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Berapa banyak orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, justru nikmat itu berubah menjadi malapetaka. Harta adalah nikmat, kadang-kadang bisa menjadi malapetaka. Anak adalah nikmat, kadang bisa menjadi malapetaka. Ilmu adalah nikmat, kadang-kadang bisa menjadi malapetaka. Selawat dan salam, mari sama-sama kita saji-sanjungkan pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita yang terbaik, pimpinan seluruh umat manusia, penutup para nabi dan rasul, penghulu sekalian alam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib pada hari yang berbahagia ini menyampaikan beberapa nasihat, renungan, mau'idhah, bahkan mudah-mudahan menjadi wasiat, terutama kepada diri khatib sendiri dan mudah-mudahan menjadi wasiat buat kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik untuk kita kaji, kita renungkan, kita teliti beberapa pelajaran penting yang terdapat dalam surat Kahfi. Surat Kahfi adalah surat yang ke-19 di dalam Al-Quranul Karim. Surat ke-18. Surat Kahfi ini banyak sekali fadilatnya. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha asyara awali suratil Kahfi." Siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Kahfi, 10 pertama dari surat Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya dari fitnah Dajjal. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa man hafidha fi asyara akhiri suratil Kahfi, 10 ayat terakhir dari surat Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara dari fitnah Dajjal. Ada banyak hadis tentang surat Kahfi. Hadis ini adalah hadis yang paling sahih di antara fadilat-fadilat yang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini ada baiknya kita coba merenungkan beberapa pelajaran penting di surat Kahfi. Bahwa umat akhir zaman paling enggak itu akan menimpa 4 musibah, atau akan menimpa 4 bala, 4 cobaan, 4 fitnah. Fitnah yang pertama adalah fitnah yang akan menimpa agama, fitnah yang menimpa keimanan, fitnah yang menimpa keyakinan, fitnah yang menimpa akidah, fitnah yang menimpa tauhid. Ini diawali dari surat Kahfi yang menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi, kisah tentang 7 orang pemuda Kahfi yang lari menyelamatkan agamanya, menyelamatkan imannya, menyelamatkan akidahnya dari hiruk pikuk keganasan pemerintah yang zalim, dan juga dari kelompok mayoritas masyarakat yang telah rusak tauhidnya, telah rusak akidahnya, telah rusak agamanya. Karena itu pelajaran pertama dari surat Kahfi ini adalah pentingnya menjaga keimanan, pentingnya memelihara akidah, pentingnya memelihara ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lebih-lebih di zaman kita hari ini, di zaman yang terbuka seperti ini, berbagai macam pemikiran, keyakinan, berbagai macam prasangka, godaan, bahkan fatwa iblis pun bisa menjadi masuk ke ke status-status kita melalui Facebook, melalui WA, melalui TikTok, Twitter atau X. Itu semuanya terlintas setiap hari. Itu semuanya akan mempengaruhi kita. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga tauhid agar bek mesir di akhir zamannya. Tayak mubat bek mesir tauhid ke doktor. Tayak ulang bek mesir tauhid ke iya. Dan minta rezeki bek mesir tauhid tak bisnis dan segala macam bek sampai mesir tauhid. Nyok penting kita jaga tauhid di akhir zaman. Nyok yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam surat Kahfi juga menjelaskan tentang fitnah yang kedua adalah fitnah harta. Fitnah harta dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a." Bahwa kisah dua orang anak muda, dua orang yang bekerja sebagai pertanian, yang bekerja di perkebunan, yang bekerja pergi ke sawah, yang bekerja sebagai petani. Maka ada perbedaan yang mencolok kepada dua pemuda ini. Yang satu adalah pemuda yang mencari rezeki sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki untuk dapat hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rezeki tidak membuat dia lalai kepada Allah. Rezeki tidak membuat dia lupa kepada Allah. Mencari rezeki adalah kewajiban, tapi kewajiban itu tidak membuat dia lupa dengan kewajiban yang lain. Tidak lupa dengan kewajiban sholatnya, tidak lupa dengan kewajiban zikirnya, tidak lupa dengan kewajiban baca Quran, tidak lupa dengan kewajiban menuntut ilmu. Ini yang satu. Sementara yang satu lagi adalah orang yang mencari rezeki yang dia lupa kepada pemberi rezeki. Dia berharap hasil panen yang ada yang dia garap, tapi dia lupa kepada penentu panen itu siapa. Lupa dia sholat, lupa dia berzikir, lupa dia membaca Quran, lupa dia berbuat baik, lupa dia bersedekah, lupa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk mencari rezeki, tapi dia lupa kepada pemberi rezeki. Karena itu sampai-sampai dia mengatakan bahwa sebentar lagi esok hari saya akan panen besar. Saya akan mendapatkan hasil besar. Nyo kalinyo ke Mekah kalinyo, pot boh sawit kalinyo, panen kalinyo, nyo sang je kebut. Raya kebut. Dan sang truk dajak berangkaho nyo dengan hasil kalinyo. Dia lupa kepada Allah SWT. Lupa dia mengucapkan insya Allah biiznillah menyajik rezeki nahu kalinya. Lupa dia kepada Allah seperti itu. Maka di malam harinya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sesuatu, mengirimkan bala, mengirimkan angin, mengandung api, dan seluruh tanamannya itu hangus terbakar. Sehingga ketika besoknya dia mau panen, sudah mengerahkan masyarakat, mungkin menyebab surah tanyo ini kalau dah sewa moto-moto nyo tinggal dia ke Mekah, ternyata semuanya sudah habis, hancur, terbakar. Datanglah temannya yang satu lagi, yang biasanya dia tidak membuat lalai. Ada giakona liung hantua supaya asa. Ada gejak ublang hantua supaya asa. Hantua supaya lehu, hantua supaya maghrib. Han gara-gara pelihara lemo duana menyebabkan tinggal ibadah yang paling utama. Gepu ingat legoyan.
Pua kepingan pakon digatahan ada mutungkat pak Allah. Pakon tamita rezeki rahmat karunia Allah, tapi tua ke urang yang bi rahmat. Tua ke Allah yang bi rezeki. Kenapa tidak mengucapkan insya Allah? Mudah-mudahan menya Allah gebi izin insya Allah nyojit ke rezeki lun. Pakon kata dua benar. Ini fitnah kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Betapa usaha kita, betapa kerja kita yang sebagai bisnis, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai petani, sebagai berbagai macam usaha yang kita lakukan, jangan sampai menyebabkan kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya semuanya singgahan sementara yang mudah-mudahan itu menjadi sumber yang membahagiakan kita di akhirat nantinya. Ini peringatan kedua. Pelajaran ketiga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu fitnah atau cobaan yang menyangkut dengan ilmu, menyangkut dengan kecerdasan. Ini dimulai daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta yablugha majma'al bahri aw amdiya huquba. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, menemui seorang alim, seorang hamba Allah yang Allah berikan ilmu lebih, yang disebut dengan ilmu laduni, yaitu Khidir, yang sebahagian ulama menyebutnya sebagai Nabi Khidir. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Musa nabi, Nabi Musa rasul. Tentu nabi dan rasul itu lebih tinggi posisinya daripada orang alim atau ulama. Tapi Allah menyuruh Nabi Musa untuk belajar kepada seorang alim, Nabi Khidir. Sasarannya apa? Sasaran yang paling utama adalah untuk menundukkan jiwanya Nabi Musa. Jangan sampai kamu orang pintar, kamu sombong. Jangan sampai kamu orang cerdas, kamu sombong. Karena itulah fitnah pertama yang menimpa orang cerdas, yang menimpa orang pintar, yang menimpa ulama, yang menimpa orang-orang yang punya ilmu, adalah sombong. Nah, Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Maka beliau mengajak seorang muridnya, yang muridnya nanti kita kenal sebagai Yusha bin Nun. Dan Allah Subhanahu wa taala sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam, setelah Nabi Musa wafat, maka pengganti Nabi Musa sebagai penerusnya Nabi Musa, Allah mengangkat Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa ini, sebagai pengganti Nabi Musa, juga menjadi nabi bagi Bani Israel. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah ilmu pertama bisa menimpa orang-orang yang malas, yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Dia mengabaikan ilmu. Bahkan di akhirat, orang yang paling menyesal ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah orang yang Allah berikan kesempatan, Allah berikan kemampuan, na wate, na rezeki, na kesempatan untuk menuntut ilmu, tapi tidak menuntut ilmu. Ini adalah orang yang paling menyesal di akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah ilmu juga bisa menimpa orang-orang yang berilmu. Sebagaimana tadi, bisa menyebabkan kesombongan. Yang lebih parah lagi adalah di akhir zaman ini, fitnah ilmu adalah orang tidak lagi berbicara berdasarkan ilmu. Orang berbicara berdasarkan kepentingan. Orang berbicara berdasarkan kesepakatan, berdasarkan apa yang ingin dicapai. Tidak lagi berdasarkan ilmu. Betapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urung carang le,
tapi pakan sulit kata sago. Urang carang le pakan leu roi pegatutu ka ambro. Urang carang le pakan terjadi seperti itu semuanya. Itulah fitnah. Itu adalah fitnah ilmu yang menimpa orang-orang pintar. Sehingga ulama sekalipun akan menimpa, menyembunyikan kebenaran, tidak berani menyampaikan kebenaran, tidak menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Nyawa datanya ngabe-abe, hai menyatangi yang haba kitab, sikanya wage ron nepegah. Jadi yang nepegah merokan habaso, menyatadang ro agama, cik salahnya, teman horo cik tadang. Menyahanale tadang ro agama, hana tadang ro kitab, hana tadang ro Quran, hana tadang ro hadis, hana tadang ro ilmu agama, hana tadang. Ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang menimpa ilmu. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang menimpa kekuasaan. Fitnah yang menimpa kekuasaan itu dimulai dari ayat yas'alunaka anzil qarnain. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kisah Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain adalah orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari Maghrib sebelah barat Maroko sampai kepada Maldives, Maladewa sebelah timur Jepang. Iskandar Zulkarnain dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau adalah kawan kecilnya Nabi Musa. Beliau anak daripada Fir'aun, Raja Mesir. Ketika terjadi penenggelaman Fir'aun dan bala tentaranya waktu mengejar Nabi Musa, maka terjadi kekosongan kepemimpinan di Mesir. Seluruh keluarga istana, seluruh pemegang jabatan penting, seluruh para pembesar itu sudah habis tenggelam. Akhirnya masyarakat sepakat mengangkat Iskandar Zulkarnain sebagai Raja Mesir. Dan waktu itu beliau berhasil mengislamkan Mesir menjadi negara yang taat kepada Allah, negara yang menegakkan syariah. Setelah itu diserang oleh bangsa barat, kemudian Mesir jatuh, lalu beliau mengembara. Mulailah beliau berjalan dari Maroko, sebelah barat Maroko, sampai ke Maldives, mengikuti garis khatulistiwa. Sehingga ini alasan kuat bahwa Iskandar Zulkarnain juga pernah singgah di Nusantara, termasuk Malaysia, Indonesia, Aceh, dan seterusnya, karena mengikuti garis khatulistiwa. Dan beliau menetap di Uighur, sehingga sampai sekarang bangsa Uighur itu mendakwakan dirinya bahwa mereka keturunan daripada Iskandar Zulkarnain. Bahkan di Uighur itu ditemukan bahwa ada masjid tertua, usianya sudah 2000 tahun. Islam baru masuk, Islam baru tegak 1400 tahun. Tetapi di Uighur sudah punya masjid yang usianya 2000 tahun. Ini masjid yang pernah didirikan oleh para pengikutnya Iskandar Zulkarnain. Mendirikan masjid untuk taat kepada Allah. Dan ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah Xi Jinping, pemerintah Cina, untuk menghapus jejak-jejak ketauhidan, jejak-jejak agama tauhid, jejak-jejak Islam, sehingga mengusir orang-orang Uighur dari kampung halamannya. Kita tahu bahwa ketika Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada sahabat untuk menuntut ilmu, maka beliau mengatakan, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini diperdebatkan kesahihannya. Okelah, kita ambil yang sahih. Ulama yang mengatakan bahwa hadis tentang talabul ilmi walau bisain, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, itu yang dimaksud adalah menuntut ilmu ke Uighur. Karena di Uighur sudah duluan punya agama tauhid. Di Uighur sudah duluan maju, di Uighur sudah duluan memiliki peradaban.
Bahkan masa Khalifah Utsman bin Affan, saat Al-Quran ini dibukukan dalam satu rasam, dalam rasam Utsmani, maka kertas untuk menulis Al-Quran itu adalah beliau minta kepada Raja Uighur. Ya, Raja Uighur lah yang mengirim kertas untuk cetakan Al-Quran pertama, untuk menulis Al-Quran pertama. Di jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, beliau ini Iskandar Zulkarnain ini adalah satu model atau satu prototipe kepemimpinan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi contoh teladan kepada semua pemimpin yang pernah ada di muka bumi ini, yang kekuasaannya itu dari ufuk barat sampai ke ufuk timur. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu, ini adalah fitnah yang menimpa umat akhir zaman, bahwa siapapun yang pernah memegang jabatan akan terfitnah. Siapapun yang pernah berkuasa akan terfitnah. Paling tidak apa? Paling tidak bisa lagi bebas melaksanakan kebenaran sebagaimana adanya. Ai long anjil le lempu menan. Pakon ai karena long kon jino pemerintah. Hai long kon jino pemimpin. Jadi seolah-olah ketika jadi pemimpin anjil ada buat syariah. Anjil ada buat sunnah. Anjil ada buat yang betul. Pakon karena long terikat. Yo jamaah dimuliakan Allah. Ini fitnah. Fitnah yang menimpa umat Rasulullah SAW di akhir zaman. Dan yang lebih menarik lagi apa? Ternyata para ulama menyebutkan bahwa keempat fitnah ini, fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah kekuasaan, itu tergabung dalam satu fitnah. Itulah yang disebut dengan fitnah Dajjal. Jadi fitnah Dajjal itu waktu yang sama menimpa agama, waktu yang sama menimpa harta, waktu yang sama menimpa ilmu, waktu yang sama menimpa kekuasaan. Jadi semuanya terfitnah. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, berhati-hatilah kita di akhir zaman ini agar kita berpegang teguh dengan keyakinan, dengan akidah, dengan tauhid yang benar. Karena ini adalah masa-masa fitnah yang menimpa seluruh umat manusia, wabil khusus orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan salah satu strategi yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita terhindar dari fitnah ini adalah hafallah surat Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah SWT. Dengan itu salah satu perisai senjata kita menghadapi fitnah akhir zaman.